Halo Mo, setiap tahun jutaan keluarga di Amerika berkumpul di sekitar meja makan. Di tengah meja ada satu sosok yang selalu hadir. Besar, keemasan, dan menggoda selera. Ya, kalkun, hidangan utama perayaan Thanksgiving yang 45 juta hingga 46 juta ekor dikonsumsi warga Amerika setiap tahunnya. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir kenapa harus kalkun? Kenapa bukan ayam, bebek, atau bahkan daging sapi? Dan apa sih rahasia dibalik hadirnya kalkun sebagai ikon utama perayaan Thanksgiving? Pastikan kamu nonton sampai habis. Pie down. Thanksgiving pertama kali dirayakan pada tahun 1621 oleh para imigran Inggris yang dikenal sebagai Pilgrim bersama dengan suku asli Amerika, Wampanoag, yaitu suku Indian Amerika Utara yang dulunya mendiami sebagian wilayah yang sekarang menjadi negara bagian Rhode Island dan Massachusetts, termasuk Martha Vineyard dan pulau-pulau di sekitarnya. Mereka merayakan panen pertama mereka di Plymouth setelah tahun-tahun yang sangat berat. Apa makanan pada perayaan itu? Menurut catatan sejarah, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik adanya kalkun. Yang ada adalah daging rusa, bebek, angsa, seafood, jagung, dan kacang-kacangan. Jadi jelas ya, kalkun bukan menu utama sejak awal. Lalu, kenapa kalkun bisa naik pangkat jadi bintang utama Thanksgiving? Jawabannya ada pada praktikalitas dan simbolisme. Sebelum membahas lebih dalam tentang alasan utama kalkun menjadi hidangan utama pada perayaan Thanksgiving, mari mengenal lebih dulu ayam kalkun. Kalkun adalah burung besar dalam genus Meleagris, unggas asli Amerika Utara. Mereka memiliki gulungan daging yang panjang di depan dada, terutama pada jantan. Ada dua jenis spesies kalkun yang masih ada, kalkun liar di Amerika Utara bagian timur dan tengah, dan kalkun merak atau domestik di semenanjung Yucatan di Meksiko. Kalkun domestik cenderung tidak bisa terbang, sedangkan kalkun liar bisa terbang namun jarak pendek. Ada beberapa alasan mengapa kalkun menjadi begitu populer saat ini. Salah satu contohnya adalah jumlah kalkun yang melimpah di seluruh Amerika Utara. Hal ini menjadikan mereka mangsa yang mudah bagi keluarga petani. Kalkun yang dipelihara di peternakan umumnya dipelihara semata-mata untuk dijadikan daging. Tidak seperti sapi dan ayam, kalkun tidak dapat menghasilkan produk sampingan apapun seperti susu atau telur. Selain itu, ukurannya pas untuk makan malam keluarga besar. Satu ekor bisa memberi makan 10-15 orang. Ekonomis, simbolis, dan enak. Tapi ada satu tokoh yang sangat berjasa membuat kalkun identik dengan Thanksgiving. Dia adalah Sarah Josepha Hale. Dia adalah editor majalah wanita terkenal di abad ke-19 dan menggunakan platformnya untuk mempromosikan Thanksgiving sebagai hari libur nasional. Dalam banyak tulisan, dia yang menggambarkan Thanksgiving dengan meja penuh makanan, termasuk kalkun sebagai menu utama. Berkat kampanye keras Hale selama lebih dari 17 tahun, akhirnya Presiden Abraham Lincoln menetapkan Thanksgiving sebagai hari libur nasional pada tahun 1863. Mengikuti keputusan Abraham Lincoln, Thanksgiving diterima sebagai perayaan tradisional di sebagian besar Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19. Kalkun menjadi bagian penting dalam mempersatukan bangsa dalam perayaan tahun ini. Hal ini membedakan Amerika dari negara lain yang telah memiliki tradisi kuliner yang sudah mengakar sejak berabad-abad. Seiring berjalannya waktu, tradisi berkumpul untuk makan kalkun menjadi tertanam dalam mitologi nasional Amerika. Meski kalkun sangat identik dengan Thanksgiving, tidak semua orang mengkonsumsinya. Banyak keluarga memilih alternatif seperti ayam, ikan, atau makanan vegetarian. Lebih dari sekedar kalkun dan makanan, Thanksgiving adalah tentang rasa syukur, tentang keluarga, kebersamaan, dan memberi kembali. Banyak orang menghabiskan hari itu dengan berbagi makanan ke komunitas, menjadi sukarelawan, atau sekedar berkumpul dan mengenang hal-hal baik dalam hidup. Jadi, kenapa kalkun jadi hidangan utama pada perayaan Thanksgiving? Karena sejarah, simbolisme,
praktikalitas, dan tentu saja karena rasanya yang lezat. Namun, yang paling penting bukan apa yang ada di meja makan, tapi siapa yang duduk di sekelilingnya. Saya Sastro, sampai jumpa.